Halo semuanya, kita kembali lagi dalam video tata nama senyawa kimia. Nah, di video yang sekarang kita akan bahas tata nama senyawa asam basa. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar ya, tata nama senyawa biner dan juga senyawa poliatomik. Waktu di senyawa biner ada yang namanya biner logam non-logam. Senyawa atomik ada juga em, istilah untuk ion positif dan ion negatif. Jadi, cara penamaan senyawa biner logam non-logam dengan senyawa poliatomik itu ternyata sama, yakni bagaimana cara supaya muatan dari ion negatif dan ion positif ini kalau dijumlahkan hasilnya itu harus nol atau impas. Nah, ternyata aturan tersebut masih berlaku untuk ternama senyawa asam basa. Nah, detailnya kita akan breakdown satu persatu ya. Nah, jadi kenapa sih namanya senyawa asam dan basa ya? Sebenarnya konsep asam dan basa itu sendiri nanti kamu akan pelajari di kelas 11 ya. Ada sekolah yang belajar di kelas 11, ada di kelas 12 ya. Depend on kurikulumnya apa ya. Tapi untuk kamu bisa belajar asam basa di tingkat berikutnya, kamu harus tahu dulu nih cara membaca namanya gitu. Nah, maka kita belajar sekarang cara membaca atau cara menuliskan nama dari senyawa-senyawa asam dan basa. Nah, jadi intinya adalah untuk senyawa asam itu adalah semua senyawa yang diawali dengan yang rumusnya itu diawali dengan atom H atau hidrogen. Kecuali air atau H2O dan dihidrogen peroksida. Ini dihidrogen peroksida ya harusnya ya. Nah, jadi untuk kedua senyawa tersebut itu nggak usah disebut asam gitu. Tapi senyawa lain yang diawali dengan atom H di depannya itu disebut sebagai asam. Asam apa? Asam bla 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 itu nanti sesuai dengan ion yang ada di setelah atom hidrogen itu. Nah, beberapa asam ini merupakan senyawa biner, tapi beberapa yang lainnya juga adalah senyawa poliatomik. Makanya kita tadi belajar senyawa biner dan poliatomik dulu sebelum belajar menamai senyawa asam. Nah, bagaimana dengan senyawa basa? Nah, senyawa basa itu biasanya diakhiri dengan ion hidroksida atau OH-. Ya, semua senyawa basa otomatis ya itu tersusun dari lebih dari dua jenis unsur atau poliatomik. Ya. Nah, apa aja sih contohnya gitu? Contohnya coba kita lihat dulu di sini. Tadi kan dibilang katanya kalau senyawa asam itu depannya ada atom hidrogennya ya. Nah, kita coba buat di sini contohnya. Kalau saya punya HCl, ya, terus saya punya KNO3. Ini banyak banget nih asam di sini. Ada H2SO4, terus ada juga H3PO4. Ya. Nah, senyawa-senyawa ini adalah senyawa asam semua nih, karena diawali dengan atom H atau atom hidrogen. Simpelnya untuk A10 gitu ya, mengenali asam itu seperti itu. Nah, terus kemudian gimana cara memberi namanya? Ini kan jelas ya, jelas di situ ada kita punya H di sini. Berarti namanya ini harus diawali dengan asam. Nah, H ini apa sih? H ini sebenarnya atom hidrogen yang kehilangan satu buah elektron. Jadi kalau kamu ingat kemarin kapan itu ada video saya tentang hmm, bagaimana ion positif dan ion negatif terbentuk gitu ya. Kalau ketika suatu atom yang netral terus kehilangan satu buah elektron, maka akan menjadi ion positif yang bermuatan satu plus atau plus satu. Gitu. H plus, artinya dia kehilangan satu elektron. Nah, ini kalau dalam penamaan senyawa asam basa kita sebut sebagai asam. Asam apa nih gitu kan? Ini juga nih, asam apa nih gitu. Ya, asam apa gitu kan? Nah, terus kok ini ada yang H-nya H2 gitu. Nah, kalau ada yang H2, berarti H plusnya itu ada dua buah. Karena kamu masih ingat kan, angka 2 ini menunjukkan jumlah unsur di sebelah kirinya. Kalau H plus itu muatannya plus 1, berarti kalau ada dua, jadinya berapa? Jadinya plus 2. Ya. Tapi namanya sama. Nanti kita nulis namanya asam-asam juga. Jadi, semua yang diawali dengan H, mau itu H-nya H aja, H2, H3, itu nama semuanya asam bla bla bla. Gitu ya. Ini kita breakdown satu persatu dulu tentang atom ion.
hidrogen yang ada di senyawa-senyawa ini. Soal ini tadi salah. Begitu. Nah, fungsinya apa sih kita tuh perlu membreakdown masing-masing ini, ya kan? Karena kita pengen tahu nih, saya mau ngasih tahu kamu sebenarnya bukan pengen tahu sih. Saya pengen tahu kamu bahwa ternyata penamaan senyawa asam, penulisan rumus-rumus senyawa asam dan basa ini juga harus mengikuti aturan di mana kalau dua muatan ini dijumlahkan dia harus nol. Nah, coba kita lihat. Ini kan ion Cl- ya, Cl-. Muatannya kan satu, ya kan? Ini ion NO3. Ion NO3 itu apa tadi? Ayo, betul banget. NO3 itu adalah nitrat. Ini ion apa? Ayo, poliatomik. Betul, ini SO4 2-. Artinya dia punya muatan berapa? -2. Nah, ini ada ion apa? Ayo, di poliatomik tadi tabelnya. Ion PO4 berapa? 3-. Berarti dia punya muatan -3. Nah, coba kamu amati di situ. Ini kalau dijumlahkan kan nol semua ya? Ya nggak? Nah, berarti betul dong statement saya tadi ya, bahwa setiap asam itu, rumus-rumus senyawa asam ini, kalau muatan ion yang dijumlahkan nanti jadinya nol. Nah, sekarang kita tulis namanya asam apa? Cl dalam senyawa biner. Jadi kalau ini kan senyawa biner ya, karena cuma ada dua jenis unsur. Nah, yang ini baru senyawanya namanya senyawa poliatomik. Nah, senyawa biner ini berarti kita kasih akhiran ida, klorida. Tadi NO3 itu nitrat, berarti asam nitrat. SO4 itu sulfat, berarti namanya asam sulfat. H3PO4, ya, berarti asam apa? Asam fosfat. Karena kayak gitu nih, ya. Terus gimana nih kalau misalnya kita punya sinyalnya sinyal basa? Nah, contoh di video sebelumnya yang saya kasih ada NaOH. Ini contoh paling simpel dan pasaran banget nih untuk senyawa basa. Ya. Jadi si OH- ini menunjukkan bahwa dia itu basa atau disebut sebagai hidroksida yang punya muatan -1 ya. Rumusnya OH-. Nah, saya kasih contoh lainnya lagi. Misalnya saya punya Al, OH 3 kali. Ada juga di sini misalnya, apa ya? Tak saya cari contoh dulu. Ini lagi deh, ini lagi ya. CuOH 2 kali. Kita punya lagi misalnya, apa ya? Misalnya kita punya, apa nih yang belum? Banyak ya? Ada lagi misalnya PB deh. PB lagi. PbOH 4 gitu. Nah, em, semua yang ada OH-OH-nya ini menunjukkan bahwa dia basa. Bedanya adalah kalau asam itu punya istilah asam di depannya di sini. Kalau basa itu nggak perlu dikasih istilah basa apaan nggak usah ya. Jadi cukup dibaca aja sesuai dengan nama-nama ionnya ya. Misalnya kayak depan ini kan, oh udah jelas ya. Na itu kan natrium. Terus ada ion OH. OH itu kan ion hidroksida. Ya udah ya. Karena mereka ini kalau kita breakdown rumusnya ya, kan jadinya nol juga gitu. Nah, karena mereka ini sudah kita ketahui nama ionnya apa, ya udah tulis aja nama ion masing-masingnya. Natrium, hidroksida, udah. Jadi natural aja, nggak usah kita kasih imbuhan-imbuhan atau istilah-istilah di depannya untuk bahasa ya. Nah, kalau ini gimana dong? Yang pasti endingnya pasti hidroksida, ya kan? Kalau mau kalau ingin menuliskan nama suatu senyawa tuh, kamu nggak harus di breakdown dulu ya ini apa. Kalau kamu udah mahir, langsung aja tulis. Oh, Al itu aluminium, gitu. Oh, aluminium apa nih? Aluminium, oh kan hidroksida, ya udah gitu. Kenapa hidroksidanya dikali 3? Karena muatan Al itu 3 plus, ya kan? Tuh, ini apa nih berarti? Jadi kan apaan hidroksida, gitu kan? Sesuatu hidroksida. Depan ini apa nih? Nah, ini kan dia -1 kan?
OH itu, terus dia dikalikan 2, jadi min 2. Sedangkan Cu ini ada yang plus 1, ada yang plus 2. Yang mana yang kalau ditambahkan min 2 hasilnya 0? Berarti Cu2 atau apa namanya? Sebagai 2. Oke, yang selanjutnya, ini pasti sesuatu, sesuatunya di sini, sampai salah kan. Ini sesuatu dioksida gitu ya. Hidroksida. Depannya apa nih gitu kan. Nah, depannya ini kan Pb itu timbal udah pasti ya. Tapi timbal kan ada dua macam ya. Ada yang plus 2, ada yang plus 4. Nah, caratannya gimana? Kayak biasa, cek belakangnya dulu. OH itu kan udah pasti min 1, ya kan? Terus dikali 4. Berarti 4 kali min 1, jadinya min 4. Kalau dijumlahin, dia harus 0. Berarti berapa Pb-nya? Betul banget, Pb-nya adalah timbal 4. Timbal 4 hidroksida. Oke, kira-kira kayak gitu ya untuk penamaan senyawa asam dan basa. Nah, sekarang udah banyak banget yang kamu ketahui tentang penamaan senyawa-senyawa kimia. Tapi masih ada satu lagi, terakhir. Ada di video selanjutnya adalah tentang penanaman senyawa hidrat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton dan semoga membantu.